Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di The Trending Topic bersama gua Deden. Di kesempatan kali ini gua akan mengulas tentang PT GNI yang lagi trending nih. Apa itu PT GNI? Industri apakah itu? Kenapa trending? Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, and nyalakan loncengnya ya guys, biar kalian gak ketinggalan update informasi dari kami. Oke guys, lanjut aja. Gua buka Twitter nih ya. PT GNI trending 1 nih di Twitter. Dilansir dari Tempo.co, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan penyebab bentrok antara ratusan pekerja di area smelter PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah karena diakibatkan beberapa faktor. Penyebab pertama, saat itu buruh menuntut manajemen meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja pasca tewasnya 2 karyawan yang bekerja di bagian kren. Kecelakaan kerja, kren mati karena ada kesalahan pada listrik. Mungkin yaitu kelalaian sebenarnya, faktor kelalaian daripada perusahaan terhadap K3 yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Ujar Iqbal di Hotel Ciputra, Jakarta Barat, Senin tanggal 16 Januari 2023. Dalam peristiwa yang terjadi di pertengahan Desember 2022 itu, satu pekerja wanita asal Bugis bernama Nirwana Sele dan satu pekerja pria asal Bali bernama Imade Depri Hari Jonathan tewas terpanggang. Menurut Iqbal, pasca peristiwa ini pihak perusahaan tidak juga meningkatkan K3 sesuai undang-undang. Kematian 2 orang inilah yang memicu daripada keresahan buruh. Ini perusahaan besar, ada 10.000 buruh. Keresahan itu adalah yang sebelum terjadi kematian buruh akibat kelalaian K3, kata Iqbal. Penyebab selanjutnya, para buruh PT GNI menganggap upah yang diterima terlalu kecil, ya ini hanya 3,6 juta per bulan. Menurut Iqbal, nominal tersebut terlalu kecil, mengingat PT GNI merupakan perusahaan raksasa asal Cina dengan penghasilan triliun rupiah per bulan. Jadi buruh resah, sudah bekerja tahunan di sana. Ketika diajak berunding, dengan enaknya manajemen mengatakan hanya bisa menaikkan upah hanya 70.000 rupiah per bulan, artinya lebih kecil dari 13 US dollar per bulan. Itu yang membuat keresahan memuncak, kata Iqbal. Masalah terakhir, Iqbal menyebut para TKA Cina ketika memberikan perintah kepada pekerja lokal menggunakan kaki. Bahkan ada insiden ketika pekerjaan lokal sedang makan, para TKA menendang pekerja. Menurut Iqbal, saat itu pekerja masih menahan diri atas perbuatan para TKA. Hingga pada 14 Januari 2023, perundingan kenaikan upah antara manajemen dengan pekerja tidak menemui kesepakatan. Para buruh akhirnya melakukan demonstrasi kepada manajemen. Ketika mereka berdemonstrasi, kemudian diserang oleh TKA Cina. Di informasi yang kami terima, diserang, dibubarkan. Malamnya mereka marah. Sudahlah, temannya mati, kenapa mau aksi diserang, kata Iqbal. Jadi gitu guys. Kalau menurut Tempo.co, menurut Bapak Iqbal, jadi gitu guys, penyebab bentroknya itu para buruh mau demonstrasi, dia memperjuangkan haknya sebenarnya, untuk memperjuangkan haknya yang terutama itu K3 yaitu keselamatan, kesehatan kerja menurut Bapak Iqbal. Lalu gajinya itu minta naik guys, karena gajinya hanya 3,6 juta per bulan. Padahal perusahaan GNI ini perusahaan raksasa, penghasilannya udah triliunan. Terus selanjutnya masalah tenaga kerja asing nih, orang Cina nih. Kalau memberikan perintah, kata Pak Iqbal itu katanya dia dengan sesukanya
Kadang menggunakan kaki, terus lagi makan aja, saat lagi makan mereka menendang pekerja. Emang kebangetan ini TKA Cina ini. Wajar lah kalau di demo, kalau menurut gue sih. Berbeda dengan presiden buruh, ini penjelasan dari Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dilansir dari CNN Indonesia. Beliau mengungkapkan peristiwa bentrokan di area pabrik smelter PT Gunbuster Nickel Industri Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Sulteng, terjadi setelah ada ajakan mogok karyawan yang kemudian menimbulkan pro dan kontra. Listio menepis kabar yang menyebutkan tenaga kerja asing lebih dahulu menganiaya tenaga kerja Indonesia, serta informasi penjarahan. Peristiwa yang terjadi awalnya ada ajakan mogok karyawan, kemudian di situ menimbulkan pro dan kontra, dan kemudian ada upaya pemaksaan, dan disitulah ditolak dan dipiralkan, diprovokasi, ada pemukulan dari TKA ke TKI, kata Listio dalam konferensi pers di Istana Negara Senin tanggal 16 Januari. Terkait provokasi yang ada, peristiwa sebetulnya tidak seperti itu, sambungnya. Listio mengungkapkan pihaknya mengamankan sekitar 71 orang terkait bentrokan di area pabrik smelter PT GNI. Dari jumlah itu dia bilang 17 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini kegiatan terkait dengan peristiwa itu sudah bisa diatasi oleh kepolisian. Beberapa pelaku perusahaan sudah diamankan, kurang lebih 71, dan 17 saat ini sudah tersangka, kata Bapak Listio. Jadi kalau menurut Pak Listio ini, yang salah itu murni tenaga kerja kita ya. Kenapa Bapak Listio secepat itu ya berasumsi apakah datanya sudah valid yang dia kumpulkan ya. Mudah-mudahan Bapak Listio ini mengayomi ya buat warga negara Indonesia ya, bukan terhadap warga negara asing. Gue sih berharap seperti itu. Coba guys kita lihat gimana sih komentar para netizen tentang PT GNI tersebut. Ini ada tim Han Ji Pyong, dilansir dari mwv.mystic. Kisah tragis Nirwana Sele, operator kren PT GNI Morowali. Ia terjebak dalam kren yang terbakar selama 4 jam hingga jasadnya menjadi abu, kata @miskin ilmu tim Han Ji Pyong. Dari tim Han Ji Pyong @miskin ilmu. Buat yang belum tahu dan penasaran terkait bentrok kelompok karyawan PT GNI Gunbuster Nickel Industri di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, triggernya bermula dari kasus Nirwana Sele, demo pekerja menuntut 1. Kesehatan kerja, 2. Keselamatan kerja, 3. Kesejahteraan karyawan atau upah, kata beliau kayak gitu. Kata tim Han Ji Pyong, pada Kamis lalu tanggal 22 Desember 2022 pukul 3 waktu Indonesia Tengah, PT Gunbuster Nickel Industri mengalami kebakaran akibat meledaknya salah satu tungku di smelter meledak dan akhirnya menyulut api yang cukup besar. Para pekerja di sana berhamburan dan menyelamatkan diri. Ketika mereka sudah merasa berada di lokasi yang aman, mereka kemudian mendengar sebuah jeritan yang berasal dari sebuah kren yang di ketinggian setara dengan 5 lantai. Mereka akhirnya sadar di dalam kren itu masih terdapat operator yang bekerja, perempuan bernama Nirwana. Nirwana akhirnya merenggang nyawa bersama dengan Made pada peristiwa tersebut. Keduanya terpanggang di dalam kren selama lebih kurang 4 jam lamanya. Saat pertama kali terbakar pada jam 3 dini hari, api baru berhasil dipadamkan pada pukul 7 pagi. Saat evakuasi, jasad dari Nirwana sudah menjadi abu dan hanya menyisakan beberapa tulang saja yang kemudian diidentifikasi untuk menginformasi bahwa identitas jenazah tersebut adalah Nirwana dan Made. Keduanya lalu dikebumikan
diiringi dengan isak tangis rekan-rekannya dan orang-orang yang menyaksikan video yang merekam kejadian tersebut. Tidak ada hasil capaian produksi yang sebanding dengan nyawa. Hal ini menjadi salah satu poin penting dalam sistem keselamatan lingkungan kerja pabrik atau industri di tanah air. Risiko pekerjaan akan selalu ada dan mengintai para pekerjanya. Akan tetapi kesiapan alat-alat pelindung dan emergensi dapat menekan risiko fatal itu dan menyelamatkan nyawa seseorang. Salah satu kisah tragis yang membuktikan begitu pentingnya kelengkapan keselamatan kerja terjadi pada kasus kebakaran di PT GNI Gunbuster Nickel Industry, sebuah perusahaan nikel asal Cina di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Setelah kasus ini tersebar dan banyak orang yang berempati dengan Nirwana serta Made, mereka menuntut adanya pertanggungjawaban dari pihak perusahaan terhadap faktor aspek keselamatan pekerjaannya, termasuk mempertanyakan adakah alat pemadam api ringan yaitu APAR di kren yang Nirwana operasikan dan apakah tidak ada jalur darurat untuk bisa keluar, karena sebagaimana yang dikabarkan oleh beberapa saksi mata yang diwawancarai oleh media, api yang membakar kren Nirwana berasal dari korsleting kren itu sendiri. Jika saja ada alat pemadam api dan jalur evakuasi yang memadai, bukan tidak mungkin Nirwana dan Made dapat selamat dari kejadian tersebut. Semoga Nirwana dan Made mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dosanya diampuni dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Kami dari tim The Trending juga mengucapkan bela sungkawa untuk Mbak Nirwana Sele dan Mas Made. Semoga almarhum diberikan tempat sebaik-baiknya tempat di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ini tragedi memilukan di dunia pertambangan. Bantu up ya bang, katanya. Ini guys ya, dari Miskin Ilmu, dia menggugah juga materi tuntutan para karyawan PT GNI. Satu, yaitu masalah APD. Kita dijanjikan 3 bulan sekali dibagikan baju APD. Kenapa sampai sekarang belum ada? Sedangkan jadwal memakai APD lengkap sudah dijadwalkan. Yang kedua yaitu masalah potongan gaji. Sekali mangkir Rp 500.000 dicoret, terus diganti 650.000. Yang ketiga masalah debu dalam gudang sangat banyak menyebabkan gelap. Jika terjadi insiden maka karyawan akan dikenakan SP, baik SP1, SP2, dan SP3. Yang keempat itu masalah kerusakan alat. Kurangnya perhatian dari pihak perusahaan atas kerusakan atau kekurangan dari komponen alat yang ada di perusahaan. Contohnya, ban yang tidak layak pakai masih dipaksakan untuk dipakai. Jika terjadi kebocoran atau meledaknya ban, maka operator alat tersebut akan dikenakan SP. Stok lampu hati-hati kosong. Operator diharuskan atau wajib menyalakan lampu hati-hati, lampu hazard. Namun stok lampu kosong. Wiper atau kanebo, stok wiper kosong. Di dalam gudang sangat berdebu. Jika alat kami tidak memakai wiper, maka bisa saja terjadi tidak terlihat jalan dan juga menyebabkan insiden. Tunjangan skill jangan dihilangkan. Tunjangan skill naik menjadi 700.000. Tunjangan produksi naikkan menjadi 400.000. Jangan hilangkan tunjangan skill karena tunjangan itu menetapkan, bukan mengikuti absensi atau SP. Yang keenam yaitu peraturan atau informasi. Jika ada peraturan atau informasi harus ada surat resmi, jangan cuma lewat lisan katanya. Yang ketujuh, tuntutan pekerja yaitu mesin penghisap. Janji akan ada mesin penghisap debu dalam gudang. Sampai saat ini belum ditepati. Lemburan operator jangan disamakan dengan lemburan krew. Gaji. Nah, yang kesembilan tuh gaji. Kenapa gaji operator kalah dengan krew padahal kami punya skill katanya. Yang ke-10, surat peringatan. SP Cina harus disetujui pengawas Indonesia. Peraturan SP yang ke-11. Kenapa SP harus ditargetkan dalam 1 minggu 3 kali? Apa tujuannya? Jika operator dalam 1 minggu tidak ada melakukan kesalahan, mengapa pengawas akan ditekan wajib mengeluarkan SP? Jadi dipaksa ada kesalahan ya. Yang ke-12, pembagian masker. Ini penting banget padahal ya. Untuk operator kenapa tidak ada pembagian masker? Perjanjian all operator jika ada di antara kami di SP atau di PHK
ataupun tidak lanjut kontrak, maka kami akan melakukan aksi lagi. Nah, ini 12 tuntutan para pekerja PT GNI menurut Miskin Ilmu. Ternyata si Tim Han Ji Pyong itu, Miskin Ilmu itu mantan karyawan di sana ya. Nah, dia berucap tanggal 5 kemarin gua resign, nggak kuat katanya. Emang sih, siapa yang kuat dengan K3 yang seperti itu? Nyawa taruhannya guys. Pemerintah tolonglah ini dibantu, K3-nya dibantu kesejahteraan. Itu warga kita pak, itu tuh rakyat Indonesia yang kerja di sana, itu bukan orang lain. Mereka itu saudara kita gitu. Gua mengutip dari mantan karyawan di sana nih, Parinsi. Ini tempat kerja saya dulu waktu masih di PT GNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Sungguh sangat jauh dari kata K3. Semua foto dan video yang di-share hasil dari kamera HP saya. 3 bulan bekerja di GNI, K3 di GNI arti sesungguhnya adalah kesehatan, keselamatan, atau kematian. Oh itu katanya. Menyeramkan sekali PT GNI ini. Karena yang utama itu produksi. Keselamatan karyawan itu nomor 2. Di luar tempat kerja yang bahaya, lingkungan kerja juga buruk. Foto ketiga ada limbah dari produksi. Ini guys, main api cuman pakai kaos. Ini limbah, ya Allah, ya Rob. Limbahnya aja berserakan kayak gini. Itu tadi ya guys, dari curhatan Parinsi. Beliau ngepost ada 4 foto ini ya tadi. Sekian guys informasi trending kali ini. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, and comment ya, agar kami semakin semangat untuk mengupdate informasi terkini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.